Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zena Gusti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab yang kedua, yaitu tentang virtual machine pada VirtualBox. Adapun materinya yang pertama, ada pengenalan, manfaat, dan arsitektur pada virtual machine, kemudian clone, snapshot, import, dan export VM, dan ada juga jenis tipe networking pada VirtualBox. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita bahas tentang struktur yang telah saya bahas pada video sebelumnya, tapi kita ulas kembali. Jadi, foto ini yang sebelah sisi kiri itu merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual machine, sedangkan yang kanan ini menggunakan arsitektur virtual machine. Nah, yang tanpa arsitektur virtual machine itu terdapat CPU, memori, NIC, dan disk yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu di atasnya ada operating system. Nah, di dalam operating system ini terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Kemudian yang menggunakan arsitektur virtual machine di atas hardware kita tanamkan hypervisor. Yang di mana hypervisor ini merupakan aplikasi untuk menjalankan VM. Salah satu contoh hypervisornya itu ialah ESX server. Dan ini nanti di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi atau seperti ini. Kemudian ada juga struktur tipe ya, ada dua tipe, yaitu ada tipe bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Nah, kan bare metal ini yang pertama ada hardware, kemudian ada hypervisor. Nah, hypervisornya ini ada VMware ESXi dan Proxmox. Kalau VMware ESXi ini dia itu berbayar, dan sedangkan yang Proxmox itu tidak berbayar. Nah, kemudian tipe yang kedua atau hosted arsitektur, yang pertama ada hardware, kemudian ada host OS. Nah, setelah host OS ada hypervisor. Hypervisor ini ada juga aplikasi yang sering kita gunakan, misalnya VMware dan VirtualBox. Nah, VMware ini sama seperti VMware ESXi ya teman-teman, berbayar. Tapi VirtualBox ini tidak berbayar. Nah, kemudian ada juga manfaat virtual machine. Jadi virtual machine itu memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Nah, ini bermanfaat untuk mengembangkan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian ada juga keuntungan utama dari virtual machine, termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Nah, kemudian ada juga basic tool for toolbox. Yang pertama ada clone. Yang pertama ada clone. Nah, clone ini dalam VirtualBox berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Nah, jadi clone ini terbagi menjadi dua, ada full clone dan ada liquid clone. Yang pertama ada full clone. Nah, jadi full clone itu merupakan virtual machine baru yang berdiri sendiri atau semua file disalin. Kemudian kalau yang liquid clone adalah virtual machine baru yang berbagi file dengan virtual machine asli. Jadi kegunaan dari clone ini adalah untuk membuat virtual machine baru dengan cepat tanpa harus install ulang OS dan aplikasi. Kemudian yang kedua ada snapshot. Snapshot dalam VirtualBox adalah salinan dari status
mesin virtual pada titik tertentu. Nah, ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Nah, fungsi dari snapshot ini adalah untuk membackup virtual mesin ke satu file dan membagikan virtual mesin ke orang lain atau memindahkan ke komputer lain. Selanjutnya ada export. Nah, dalam VirtualBox, export adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam berbentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Nah, bisa juga untuk menyimpan virtual mesin dalam format standar, biasanya OVA atau OVF agar bisa dipindahkan. Nah, fungsinya untuk membackup virtual mesin ke suatu file ke orang lain atau memindahkan ke komputer lain. Kemudian ada impor. Nah, impor ini dalam VirtualBox berarti mengambil mesin virtual dari file arsip atau OVA yang sebelumnya diekspor. Fungsinya untuk menggunakan virtual mesin yang sudah disiapkan orang lain dan memulihkan virtual mesin dari hasil ekspor atau backup. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendownload Ubuntu di VirtualBox, namun sebelumnya kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kalian klik browser, kemudian ketikkan Ubuntu server ISO, kemudian diklik. Nah, kemudian pilih yang dari list Ubuntu, kemudian kita klik. Nah, lalu kita pilih yang server install image. Ya, yang ini kita klik yang ini. Kalau sudah diklik, nanti otomatis akan terdownload oleh sendirinya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan di VirtualBox ya teman-teman. Pertama-tama kita pergi dulu ke VirtualBox, kemudian klik New. Di sini saya kasih namanya Ubuntu 1. Kemudian kita ini otomatis tipenya sudah Linux dan subtipenya Ubuntu. Kemudian pergi ke hardware, tampilnya seperti ini, dan hard disk. Hard disknya pun seperti ini. Nah, lalu klik finish. Kemudian kita klik start. Nah, kita tunggu ininya sampai 100%. Ini kita perbesar. Ini DVD, kita order, terus kita pilih yang Ubuntu, file open. Nah, kemudian kita perbesar saja. Dan kemudian kita tunggu sampai beres. Nah, kemudian ini bahasanya kita klik English saja. Kita klik enter. Kemudian ini kita continue with updating, klik enter juga. Ini kita saja. Ini kita abaikan jadi klik down. Ini juga diabaikan, klik down. Ini juga kita scroll ke bawah, pencet yang tanda panah ke bawah. Lalu klik down, enter. Ini juga down. Nah, kemudian ini klik yang continue. Nah, untuk namanya bebas
bebas ya, misalnya saya di sini memakai Ubuntu. Kemudian klik yang bawah, namanya saya samakan saja jadi Ubuntu. Nah, kemudian pick username bebas, saya pakai nama saya sendiri aja. Nah, lalu passwordnya juga bebas. Kemudian password yang tadi, kemudian klik bawah, lalu enter. Nah, ini kita kalian klik yang spasi, lalu nanti muncul tanda X, kemudian klik yang ke bawah, lalu done. Nah, untuk ini kita skip saja, jadi kita scroll lagi ke bawah, tekan tombol yang ke arah panahnya ke bawah, lalu klik done. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu instalasinya. Nah, kalau kalian ini kan kayak secara rangkumannya gitu. Kalau mau yang lebih jelasnya bisa klik bawah, lalu view, kemudian klik enter. Nah, lalu tampilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau mau kayak tadi, lagi ya tinggal ke bawah, close, enter. Lalu kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian setelah tampilannya seperti ini dan ada tulisan atau kata-kata reboot now, kita tinggal pindahkan ke bawah, lalu klik enter. Nah, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan login yang tadi, ya teman-teman. Kita masukkan yang tadi, passwordnya juga yang tadi, kemudian enter. Nah, kemudian kita ketikkan clear aja biar bersih gitu ya teman-teman. Kemudian klik enter. Nah, kalau tampilannya setelah sudah seperti ini tandanya sudah berhasil. Kemudian kita tinggal close saja, kita pencet tanda kali di sana. Nah, ini ada 3 macam pilihan ya. Kita ada yang pertama ada save the machine state, kemudian ada send to shutdown signal, dan kemudian ada power off the machine. Kita pilih yang power off the machine saja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke ini. Nah, lalu kita akan mencoba untuk clone. Caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih clone, kita pencet. Nah, kemudian ini namanya seperti ini. Terus clone tipenya kita yang full clone saja. Kemudian finish. Nah, kemudian tunggu sampai 100%.
Nah, setelah beres, nanti tuh ini tuh kayak yang di copy gitu, jadi tampilan dari Ubuntu 1.0 ini sama yang tadi yang Ubuntunya itu tampilannya akan sama. Terus kita akan coba untuk ini, kita klik ke ini, ke Ubuntu 1, lalu kita pilih yang ini, titik 3 ini, kita klik, kemudian kita ke snapshot. Nah, ini tampilan snapshot seperti ini. Kemudian kita klik tag, kemudian kita ganti misalnya jadi Ubuntu 2. Ubuntu 2. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita start. Kita tunggu sampai 100%. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan login yang tadi, yang sama, kemudian enter, lalu passwordnya sama yang seperti tadi, enter. Nah, kalau sudah ini, kita clearkan tadi, enter. Nah, kemudian kita ketikkan ls, kemudian klik enter, lalu kita ketikkan lagi touch a.txt spasi b.txt lalu c.txt, kemudian enter, lalu ketikkan lagi as, enter. Nah, kalau tampilnya sudah seperti ini berarti ini sudah berhasil. Lalu kita close saja. Nah, kita close-nya yang ini saja ya, yang power of the machine saja. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita pergi ke ini, lalu kita klik yang Ubuntu 2-nya, lalu kita klik yang restore, klik, kemudian ini yang centang ini kita jangan centangkan lalu restore. Setelah itu kita coba start kembali. Lalu tunggu sampai 100%. Nah, kemudian kita login lagi, masih sama dengan yang tadi, passwordnya juga. Ini kita clear, enter lagi. Kemudian sama seperti tadi kita ketikkan di sini ls, lalu enter, lalu kita ketikkan touch a.txt, b.txt, dan c.txt. Kita enter, lalu ketikkan lagi ls,
lalu, nah, enter. Setelah itu tampilannya kan sama seperti tadi, dan berarti ini tandanya sudah berhasil. Kemudian kita close saja. Ininya pun kita centang saja, kemudian oke. Nah, kemudian ini eh, sudah selesai. Lalu kita akan coba untuk mengekspor file Ubuntu 1 ini. Kita klik ke tadi ke file, lalu export appliance, lalu pilih yang Ubuntu 1 saja ya. Lalu ini diklik. Nah, kemudian kita ke format setting. Lalu pergi ke ini. Nah, kita ganti karena di sini saya sudah ada Ubuntu dan Ubuntu 1, jadi kita ganti namanya misalnya jadi Ubuntu 2 aja. Ubuntu 2, lalu save, lalu kita klik finish. Nah, kemudian nanti kita tinggal tunggu ini sampai 100%. Nah, kemudian kalau sudah selesai seperti tadi, kita pergi ke file, lalu kita ke ini ya, ke yang tadi kita download, kita klik di sini, lalu kita klik open with dan virtual manager. Kemudian ini sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal finish saja. Finish. Lalu tunggu lagi hingga 100%. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, sudah ada Ubuntu 1 spasi satunya, itu berarti ini tandanya sudah berhasil atau sudah beres. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.